Hai Klinikers, apa kabarnya nih? Sorry juga ya, minggu kemarin tidak dapat kita tampilkan atau tidak lakukan insight di kanal YouTube karena sedikit kurang fit ya. Jadi lebih baik di minggu ini saja kita melakukan analisa sehingga lebih maksimal nih. Kira-kira ke depannya seperti apa. Agendanya minggu lalu itu memang harus membahas IASG, tapi nggak apa-apa lah ya di minggu ini kita bahas sekarang. Oke, selamat datang, sampai ketemu kembali bersama kita di Klinik Investasi NY. Perkenalkan untuk Bapak Ibu semua yang mungkin belum kenal dan belum familiar dengan kita, kenalin, saya Dr. Cuan. Saya akan memandu Bapak Ibu semua kurang lebih 30 menit ke depan. Kurang lebih kita akan membahas apa sih yang terjadi dengan IHSG dan kira-kira 3 saham apa aja yang akan potensial di minggu depan. Untuk IHSG kita akan update secara monthly ya, jadi tidak lakukan analisanya tiap minggu. Sebelum itu kita disclaimer dulu, apabila ada penyebutan nama emiten yang mengindikasikan aksi jual maupun beli ataupun memberikan hal-hal yang mengajak ataupun menyuruh Bapak Ibu semua melakukan aksi tersebut, kita disclaimer, kita hanya memberikan pandangan ke depannya saham tersebut itu arahnya kemana, kira-kira actionnya atau strateginya itu seperti apa, kita akan memberikan pandangan saja. Jadi gunakan secara bijak konten edukasi dari Klinik Investasi ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa lebih objektif ya untuk melihat. Jadi kita nggak ada maksud untuk pom-pom ataupun pump M-dam dan segala macamnya. Kita hanya memberikan analisa kira-kira angkanya naik atau turun kemana sih, kayak gitu. Prospek bisnisnya seperti apa sih? Kira-kira market maker-nya lagi ngapain sih? Ya harapannya seperti itu ya, kita menggabungkan 4 elemen yakni technical analysis, fundamental, kemudian market maker analysis, kemudian juga kita menyisipkan psikologi trading. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah risau untuk melakukan investasi di bursa saham. Sebelum itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2024 ini. Semoga full ya puasanya dan hingga menuju kemenangan di bulan Mei mendatang. April. Kok Mei sih? Di bulan April mendatang. Oke, kita lanjut aja ya. Biar nggak kebanyakan intronya. Ya, untuk perjalanan astronomi kita, saya tidak bisa memberikan tanggal pasti karena cukup secret ya. Jadi ada semacam gate penyeimbang alam itu dari mitologi Yunani yang kuno. Kurang lebih kita sedang dalam fase pre-nya. Nanti ada di hari H-nya, nanti ada post-nya. Oke, itu nanti impact-nya seperti apa akan kita update entah di sini ataupun di kanal Telegram kita ya. Jadi memang pastikan Bapak Ibu semua ikuti kita di digital content atau digital platform kita ya. Jadi nggak ketinggalan nih kira-kira dampak dari equilibrium gate-nya itu seperti apa. Kalau dilihat dari fase bulannya, kita akan kita akan update juga nih mengenai candle, apakah kita sesuai, apakah kita cuma ngada-ngada dari minggu per minggu atau bulan per bulan terhadap astronomi. Kita akan melihat apa sih dampaknya atau apa sih yang akan terjadi terhadap candle IHSG dengan pergerakan bulan. Ya kalau bisa dilihat ya, ini ada fase bulan aja nih. 10 Maret ini akan fase new moon yang bertepatan akan menimbulkan bukan menimbulkan ya,
Jadi fase bulan baru atau masuknya bulan Ramadan. Kemudian di tanggal 25 ada full moon. Nanti kita akan lihat impact-nya seperti apa. Nah, kan Bapak Ibu kan udah saya sounding ya di video-video minggu sebelumnya bahwasanya arahnya tuh akan cenderung turun ya dari tanggal 23 Februari ke depan. Ini before-nya udah kelihatan nih kita tampilkan. Ternyata pas ya. Ada sedikit penurunan tuh sampai ke garis warna kuning. Dan kita juga sempat mention ya, koreksi kalau saya salah, di video tersebut saya bilang ini akan retest beberapa moving average-nya, entah di merah atau di kuning. Intinya retest lah, retest dari benang-benangnya itu. Nah, apakah ini termasuk anomali? Kalau menurut saya termasuk anomali. Kenapa? Karena kalau kita tarik dari 23 Februari sampai fase bulan sebelumnya yang jatuh pada fase bulan ini ya, bulan new moon ini ya, tanggal 10 dengan deviasinya H-2 H+2, kalau kita lihat arahnya cenderung naik. Yang dimana seharusnya turun, tapi di 3 hari terakhir itu di-push untuk naik. Berarti ada sedikit anomali kedua untuk periode sekarang. Jadi secara statistik dan secara data dan secara riset kami, untuk fase dari new moon adalah fase reversal yang seharusnya dia turun, harusnya naik. Harusnya turun dulu nih, ternyata di push naik. Apakah nanti akan berdampak dia akan naik, benjol, atau dia akan sideways, kita akan pantau di tampilan berikutnya ya, di bagian IHSG. Kalau sektor bisnis kita cut untuk minggu one, kita akan fokus ke bulanan saja. Jadi untuk bulanan ada Smile Nice Ahab Udang. Rata-rata basic material itu udah mulai membara ya. Sangat disayangkan untuk Smile dan Nice dan Udang ini memang masih saham muda. Jadi tidak menjadi patokan utama, tapi finance itu udah terlihat Ahab ya. Tapi itu termasuk saham tua. Dari finance itu insurance sudah mulai bergeliat. Maka teman-temannya seperti Maya itu double sentiment ya, dia insurance ada, bank digital ada. Sudah mulai merespon tuh untuk insurance. Dan sempat MTWI dan Jemas merespon juga. Untuk losersnya ada Widi, Al-Maksuri, dan Bull. Kalau dilihat kita dari pergerakan dari bulan lalu, memang tidak ada pergerakan yang sangat signifikan dan cenderung tidak sesuai dengan jalurnya. Seperti itu. Performance kita untuk 2 minggu sebelumnya alhamdulillah mencapai 75%, di mana kelas ini compression ini masih in progress ya. Untuk Unilever itu sempat mencapai T1 pas sekali di 2570. Berarti sudah akurasi itu cukup lumayan ya. Selamat untuk Ricci sudah mencapai N1 dan sudah mengalami kenaikan 7%. Yang udah collect tuh juga ada lumayan ya. Kalau masih mendem ya silakan aja, tunggu aja. Nanti akan meledak di waktu yang tepat. Apakah nanti meledaknya pada saat dibukanya gerbang equilibrium? Nanti akan ada semacam news terkait dengan Ricci yang masih yang kayak kemarin sih. Nantikan saja ya. Nah, ini soal IHSG nih. Nah, kalau kita kan sempat bilang anomali ya. Sebenarnya ini termasuk anomali karena harusnya turun hingga tanggal 8 atau tanggal 10. Namun di push naik di 3 hari terakhir. Nah, ini dampaknya apa? Anomali tersebut akan memberikan dampak kenaikan untuk turun. Kayak gitu. Maka kita akan mempredik pergerakan IHSG ke depannya itu naik untuk turun. Jadi bisa dibilang bull trap atau
gagal menembus equilibrium zone-nya di 7377 sampai 7403. Dengan catatan harapan saya sih memang dia akan mondar-mandir aja di 7377 7403, mantul-mantul situ aja sideways ya. Namun apabila gerbang tersebut sudah dibuka, itu efeknya cukup mengerikan ya untuk koreksinya. Sebenarnya dibilang mengerikan enggak juga sih, karena kita kan sudah retest di warna kuning tuh, kita akan retest lagi di warna kuning kembali gitu. Makanya panahnya juga nggak akan jauh-jauh dari warna kuning atau merahnya. Bisa dibilang kembali ke ikatan cintanya. Ya memang tidak ada pengaruh yang signifikan sih terhadap saham-saham yang ada di dalamnya. Paling yang sudah mengejar yang tinggi-tinggi tuh itu akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Kayak misalkan ke cuan ataupun PPIA dan lain-lainnya gitu sih. Sebenarnya cuma pergerakan candle IHSG itu hanya oper-operan supir aja sih, nggak ada yang terlalu signifikan bakal crash bagaimana enggak. Soalnya kalau kita lihat tuh memang ada potensi namanya bearish, di mana price-nya naik, demand-nya turun. Ya kan, indikatornya juga sama tuh, kita udah gambarin. Maka cepat atau lambat itu akan menimbulkan bearish. Nah, ini kan karena daily ya, berarti kemungkinan bearish-nya itu akan terjadi di minggu ini gitu, karena bertepatan dengan dibukanya gerbang. Apalagi udah jauh dari moving average yang warna merah tuh ya gitu. Jadi ada potensi untuk koreksi. Ya kalau mau dilihat di 2024 awal tuh kan sama tuh, nggak jauh-jauh dari benang warna merahnya kan. Nah kemungkinan sih kayak gitu lagi. Itu aja sih. Kalau dilihat dari demand-nya, pasti akan terlihat kok arahnya gimana tuh. Dari weekly-nya juga terlihat ya, sudah mengalami dead cross dikit lagi tuh. Dan bukan dead cross sudah mengalami penurunan akumulasi dan cenderung akan sedikit lagi dead cross gitu. Namun untuk modelnya nggak perlu khawatir, dalam waktu 1-2 bulan ke depan, kurang lebih bulan April atau bulan Maret ini, itu sudah menuju golden cross. Maka untuk kedepannya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk ekonomi. Ngerinya pecah bubble aja itu pada saat di bulan Juni, jadi kita harus pantau, atau bisa juga diperlambat. Kita pantau aja di bulan Maret dan April ini. Jadi IHSG kalau misalkan di atas 7397, dia pos kenaikannya di N17416, N2-nya di 7452, N3-nya 7487. Kalau gagal, penurunannya di T1 7376, T2-nya 7356, T3-nya di 7315. Koreksi tuntas di 7276. Tidak, mungkin saja bakal tutup gap di 7331 sampai 7334. Kecil kemungkinan ke 6886 hingga 6893, kecil ya kemungkinannya. Untuk saat ini kita akan tembak IHSG di bull pos karena secara major bullish pekat. Ini kondisinya di markup, bisa jadi ini jebakan karena harganya sepi banget gitu kan, tidak ada demand, jadi bisa kita bilang itu low demand. Jadi ada pergerakan rotasi dari drivernya. Jadi antara driver dari grup A ke grup B, grup C dan segala macamnya. Kita perlu pantau saja. Untuk insight minggu ini tidak ada polling di kanal Telegram kita karena saya sedikit kurang fit, jadi tidak terlalu mantau untuk beberapa minggu terakhir. Jadi kita ambil aja dari kacamata random. Oke, untuk PSAB kalau Bapak Ibu lihat sendiri dalam waktu 3 tahun, 4 rupiah menjadi 69. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saham yang seperti ini, satu,
harus sabar. Yang kedua, niscaya ke depannya akan naik dengan catatan ditunjang dengan bisnis perusahaan yang baik dari segi kesehatan keuangannya mungkin, atau memang dari prospek bisnis. Saya lebih prefer prospek bisnis ya ke depannya ketimbang dari laporan keuangan. Karena biasanya kalau kita misalkan mau beli atau mengakuisisi ya, membeli warung nih, nah mungkin dong kita beli warung yang murah, yang mahal. Kita pasti cenderung beli warung yang lebih murah gitu. Jadi untuk mengurangi efisiensi budget kita gitu kan. Apalagi misalkan nih ada toko A, toko B. Saya pemilik dari toko C. Saya lihat toko A ini penjualannya bagus. Jadi dia ada di posisi strategis. Lalu ada toko B, penjualannya jelek, minus semua. Tapi dia memiliki potensi yang besar untuk menyaingi toko A. Maka saya akan cenderung melahap toko B ketimbang toko A. Karena lebih murah. Itu sih kalau konsep dagang. Jadi, nah ini PSAB terlihat ya dari 2009 mungkin sudah melihat tuh ada ada potensi di PSAB, maka digoreng habis-habisan 12 tahun kemudian. Ya cukup sabar sih kalau memang mau sampai ke peaknya. Tapi kalau dari 4 ke 69 juga udah lumayan banget. Jadi kalau ada saham yang berpotensi dari 4 menuju sekian, kalau dibilang mustahil, tidak. Kenapa? Karena kita kan sudah highlight juga ya beberapa saham yang under 50 dan endingnya juga ya terbang. Contoh, satu kita sebut aja ya, satu PSAB, yang kedua Kepik. Kemarin kita sudah sempat bahas ya, kalau mau lihat di dilihat lagi YouTube kita sebelumnya, video-videonya. Kepik, kemudian ada Raja tuh. Jadi nggak perlu khawatir ya, kayak gitu. Dan lanjut ke PSAB kembali. PSAB ini terlihat ada yang nge-push, apakah dari market maker-nya atau tidak. Kalau saya lihat sih cenderung bukan, atau kemungkinan ini ada market maker yang dibilang cabutan ya. Tapi memang dari pergerakannya memang sangat barbar sekali, tidak ditunjang dengan apapun, tapi secara teknikal memang membentuk pola inverted head and shoulder maupun scallop kayak gitu. Memang sudah sepatutnya. Sebenarnya kami itu menunggu dia tutup gap di 50 sampai 59, jadi kelar gitu ya. Namun tiba-tiba di push naik. Ya sudah gitu. Kalau Bapak Ibu yang sempat nyangkut di salah satu atau salah banyak influencer sekitar 200-an gitu ya, masih nyangkut, nggak perlu khawatir tuh, sebentar lagi kejemput. Karena sebenarnya memang dari awal itu potensi dari PSAB itu mengarah ke 340. Namun hal itu di markdown kembali kan, untuk buang penumpang lah istilahnya gitu. Karena dulu tuh terlalu heboh oleh influencer tertentu, maka dibabat habis tuh sama market maker aslinya gitu. Akhirnya sudah selesai di 74. Nah, saya tuh sebenarnya masih nunggu dia tutup gap di 50 sampai 59 untuk clear aja sih. Namun memang karena demand cukup tinggi dan mungkin ada perubahan skenario yang membuat bearish ini menjadi bullish. Lihat ya, warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Maka ya sudah dipastikan PSAB kalau jebol 210 maka dia akan ke 340 dengan catatan ke 234, 262, 294 lalu 340 ya. Seperti itu. Kalau dilihat dari tingkat divergensi, dilihat dari ada divergensi atau tidak, kita akan lihat nih di slide selanjutnya. Mohon maaf ada sedikit delay karena memang kondisi laptopnya sudah tua gitu, jadi mohon maaf ya. Oke, untuk
divergence-nya ada, kita ambil weekly dan memang bullish. Sudah terlihat ya, bullish-nya sudah tercapai itu. Tinggal kita mainkan di Fibonacci-nya. Jadi cukup jauh juga nih. Dari demand-nya memang dari secara daily-nya memang akan di-push kembali naik. Jadi akan terus ditarik. Syukur-syukur sampai 340. Weekly-nya jadi lagi happening banget dan memang lagi trend banget. Bull-nya jadi ya kalau mau nyopet silakan gitu. Ya nyangkut juga diperhatikan ya nanti pos-pos kenaikan, pos-pos penurunannya. Jadi kalau memang misalkan ada yang nyangkut di area 210 220, pastiin secara ketat gitu dan tahu bagaimana batas resikonya. Kira-kira strateginya bagaimana, balik ke Bapak Ibu masing-masing. Kita tembak PSAB akan terus bull dengan pos kenaikan M1-nya kalau di atas 186 di 210 yang merupakan resisten. Kalau jebol, maka dia akan lanjut ke N2-nya di 234, lalu N3-nya di 262. Pasti akan kejemput ya untuk yang nyangkut di area-area tersebut. Kemudian yang perlu dikhawatirkan kalau gagal, dia akan terjunnya cukup dalam ke 167, T2-nya 161 yang merupakan support, T3-nya di 152. Koreksi tuntasnya ada di 102. Sangat jauh. Jadi bisa dibilang ini antara hidup dan mati. Kayak gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir, PSAB itu endingnya akan tetap ke 340. Sayang sekali, gapnya 50-59 belum tertutup. Jadi ya sudah. Kita pantau jangan sampai dia bearish tiba-tiba. Kayak gitu ya. Nextnya kita akan lanjut saham yang sangat fenomenal di bulan Lebaran. Sebelum itu kita iklan dulu. Kalau Bapak Ibu ingin belanja hemat, ingin buka usaha dengan mencari bahan-bahan barang-barang yang bisa dibilang lebih cuan gitu, mampir aja ke Ania Mursida ya. Di Ania Mursida ini kita akan memberikan informasi mengenai barang-barang murah. Itu aja. Join sekarang juga melalui grup WhatsApp maupun di kanal Telegramnya ya. Oke, di bulan Lebaran orang-orang memiliki kebiasaan untuk membeli baju. Apakah Rals ini akan happening di bulan Lebaran nanti? Kita akan pantau. Namun secara teknikal memang dalam kondisi markdown karena koreksi tuntasnya di 530 ya. Seperti itu. Kemudian ini ada potensi untuk melakukan naik ke atas karena terlihat ada double bottom dan bullish 5 drive harmonic. Yaitu dengan target maksimum di 865. Yang terdekatnya di 550. Jadi kalau Bapak Ibu yang berniat untuk swing, saya sarankan di Rals. Untuk fundamentalnya cukup aman. Hanya saja untuk teknikalnya masih cenderung di beberapa minggu ke depan itu masih sedikit belum ada akumulasi yang sangat signifikan. Terkecuali ada salah satu influencer yang memberikan pandangan secara fundamentalnya lalu dikaitkan dengan lebaran, tren baju lebaran dan segala macamnya, itu bisa saja akan mempush naik ke 670 seperti itu. Kemudian secara divergence juga ada potensi untuk membentuk exaggerate bullish divergence ya. Sama ya kayak gambarnya ya. Secara demand memang secara daily memang ada sedikit sideways sedikit ya. Di beberapa minggu ke depan kita pantau 3-5 hari ke depan. Kemungkinan sih minggu depannya lagi sekitar tanggal 25 sudah mulai tuh ada demand baru. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir karena weekly-nya juga ada penurunan sedikit aja sih. Jadi kalau Rals ini ditutup di bawah
di atas 493, maka pos kenaikannya di N1 506, kemudian ke resistannya 539, lalu N3-nya 550. Kalau gagal, maka penurunannya ke T1 488, T2 484, T3-nya 478. Untuk saat ini kita tembak rolls itu di pos bearish ya, karena masih sedikit fluktuasi di harga bawah. Jadi kalau mau akumulasi swing, saran saya mulai akumulasi sekarang, karena ada potensi double bottom dan juga bullish wave drive-nya. Mungkin sekitar 1 bulan baru akan menikmati panen hasilnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi di MBMA. MBMA ini adalah saham muda yang cukup happening dan cukup fenomenal di masanya pada saat dia menetas. Namun sekarang sudah mengalami fase yang cukup oke nih. Untuk mau swing pendek ataupun di invest silakan ya, karena fundamental cukup kuat selama MDKA-nya itu akan naik kembali. Kalau dilihat dari trennya, PSAB sudah mulai naik, maka nanti Antam MDKA akan naik juga. Untuk MBMA ini sudah terlihat ada potensi double bottom ataupun cup and handle dengan targetnya kurang lebih di 1080. Untuk neckline-nya di 730, jadi tidak perlu khawatir. Untuk koreksi tuntas sudah selesai di 535 dan terlihat di koreksi tuntasnya dan juga di koreksi markdown-nya di 535 juga sesuai dengan Fibonacci-nya. Secara divergensi ada pola divergence regular bullish. Tidak perlu khawatir ya. Namun sangat disayangkan karena ini saham muda tidak menjadi patokan wajib untuk ke arah sana. Kayak gitu. Maksudnya gini, dalam waktu dekat ya. Jadi ya perlu disesuaikan saja untuk jumlah proporsinya apabila dilakukan markdown kembali. Tapi secara teknikal untuk daily-nya masih sedikit belum ada apresiasi dan butuh beberapa hari ke depan, tapi weekly-nya sudah mulai oke. Jadi memang ada potensi ke arah sana 1080 tadi. Jadi kalau misalkan MBMA ditutup di atas 552, kita tembak di bull ya. N1-nya di 614 yang merupakan resisten, N2-nya di 621, N3-nya 703. Jika gagal, maka dia koreksi kembali di 535 untuk retest, merupakan T1-nya. Kemudian jebol support 530 akan ke T2 496, lalu T3-nya di 420. Jadi memang lagi kita retest koreksi tuntas, masih sideways, bearish, major. Masih akumulasinya masih low banget. Jadi nunggu MDKA-nya melakukan aksi gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk jangka pendek ya, masih bisa di swing pendek. 600 juga masih oke lah ya gitu, 600 sampai 700. Itu aja untuk minggu ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk diklik like, subscribe, tekan tombol lonceng, lalu bagikan ke teman Bapak Ibu semua yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu ingin belajar bersama kita, mampir saja ke Linktree. Di situ ada kanal-kanal digital kita. Kalau mau join kanal Telegram silakan. Kalau mau nunggu training, tunggu jadwalnya ya. Gitu. Itu aja untuk minggu ini. Sekali lagi selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diberikan yang terbaik ya untuk di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye.